selamat sore rekan-rekan Sosek Mania di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Ketemu lagi di acara kesayangan kita hari ini, yaitu Sosek Podcast. Masih bersama saya, host kesayangan Anda, Tania Situmorang, yang akan membawakan acara podcast ini selama beberapa menit ke depan, di mana lagi kalau bukan di Sosek Podcast. Bridging Innovations Towards Smart, Modern, and Precision Agriculture. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, karena kita setelah kemarin-kemarin kita bahas tentang apa sih itu Smart, Modern, and Precision Agriculture, kemudian apa-apa saja yang diperlukan untuk membangun pertanian yang smart, modern, dan presisi. Nah, sekarang kita mau bahas tentang yang namanya penyuluh koperasi dan kaitannya dengan digitalisasi pertanian. Nah, tentunya bukan Sosek Podcast namanya kalau tidak mengundang narasumber yang ahli ya di bidangnya. Kita sambut saja sekarang narasumber kita, yaitu siapa deh Pak? Pak, boleh perkenalkan dirinya Pak? Oke, baik, terima kasih. Selamat sore para rekan-rekan semua. Jadi nama saya Jimmy Kusnaman, saya dosen di Sosial Ekonomi Agribisnis Fakultas Pertanian Unsur. Ya, apalagi yang mesti saya jelaskan? Bapak kayaknya sudah doktor ya Pak, sudah doktor ya? Iya, ya itu sudah lama sekali ya mungkin ya. Tamatan dari Jerman ya Pak? Ya, jadi saya mengambil S2 dan S3 di Jerman di Humboldt University zu Berlin, atau bahasa Inggrisnya Humboldt University of Berlin, seperti itu. Kalau ya, di gelarnya Bapak nih ada namanya dokter, ini bacanya gimana sih Pak saya? Dokter Agrik apa gimana Pak? Baik, Jerman itu memang lebih aneh ya kalau memberikan gelar mungkin ya, tidak seperti kita gampang dokter saja. Kalau di sana jadi ada dokter Rare AGR, Rerum Agriculture. Oh, Rerum, ya, Rerum ya, itu Pak. Rerum ya, mungkin bahasa Latin, bahasa Jermannya sendiri nggak ada yang namanya Rerum gitu. Agriculturum, ya. Kemudian belakangnya MSc AGR yang sama, Master Science Agriculture. Kemudian sebetulnya ada satu lagi yang belum saya tulis, diplom Ing-nya, Diplom Engineer Agriculture, seperti itu. Engineer juga ya Pak ya? Ya, itu S2 lokalnya, Jermannya mungkin seperti itu. Jadi ya macam-macam, beda-beda. Baik, itulah kurang lebih. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya Bapak nih bidang ilmunya apa nih Pak di Sosek ini? Iya, sebetulnya dulu waktu saya kuliah, saya ini lebih ke spesialis di bidang perencanaan proyek dan evaluasinya. Jadi ke arah seperti bagaimana kalau kita ingin membuat proyek seperti itu, kemudian bagaimana kita mengevaluasinya, seperti itu. Kemudian di S3 juga saya mendalami lagi dengan melihat proyek-proyek itu lebih detail lagi. Ya, kita cari yang namanya key factorsnya, kemudian kita olah dan sebagainya, sambil kita coba buat sensitivitas analisa supaya proyek itu bisa visible seperti itu. Ya. Di pertanian ya Pak ya? Tentunya ya, di pertanian bidang luas ya. Kalau di Jerman itu pertanian luas, sampai ke arah peternakan, semuanya juga termasuk dalam bidang pertanian, ke kanan juga. Seperti itu. Tapi berarti ya, Bapak sering turun ke desa dong ya Pak? Oh iya, pasti. Ya, iya. Iya. Pasti seperti itu. Ya, sering Pak, berapa? Ya, kalau sekarang saya sudah kembali ke Purwokerto, ya paling tidak dalam 1 bulan sekali yang mesti ada ya turun ke desa, ya ya Pak? seperti itu. Ya. Tapi ingat nggak sih Pak momen pertama kali Bapak turun ke desa itu kapan gitu Pak? Wow, itu sudah lama sekali ya, ketika zaman dulu saya masih S2, kemudian setelah saya S2 saya coba membuat satu proyek waktu itu. Anda belum lahir mungkin ya. Tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 96, 97. Oh, saya masih lari-lari kayaknya. Masih lari-lari ya. Rumah, ya. Ya seperti itulah. Ya zaman dahulu di mana kita belum ada yang namanya internet dan sebagainya. Ya kita kalau ke desa ya, dan ya langsung ke sana. Kemudian handphone juga belum ada pada waktu itu. Ya jadi kita nggak bisa janjian dulu pada waktu itu ya. Jadi kita langsung ke sana, ketemu dengan para petaninya, dan petani pada waktu zaman dulu itu kebanyakannya sudah ya dalam tanda petik sepuh-sepuh ya, tua-tua seperti itu. Ya beda dengan apa yang saya lihat sekarang seperti itu.
Jadi perbedaannya pertanian zaman dulu sama sekarang itu nggak mungkin hanya dari SDM-nya ya Pak. Boleh mungkin Pak, karena kita juga pengen tahu gitu ya Pak ya. Sebenarnya pada zaman Bapak itu pertanian kita ini seperti apa gitu Pak? Dengan bedanya dengan yang sekarang ini gitu. Oke. Berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan ya, kalau saya lihat di lapangan ya sangat beda sekali antara zaman dulu dan sekarang. Apalagi kalau zaman dulu mereka atau para petani kita kebanyakan dari sumber daya manusianya tadi yang seperti saya katakan sudah sepuh atau dalam tanda kutip tua seperti itu. Kemudian faktor teknologi juga mereka tidak bisa dapat seperti zaman sekarang, bisa buka YouTube, bisa googling dan sebagainya. Mereka nggak bisa seperti itu. Ya, jadi mereka hanya bisa menerima mungkin dari kami yang datang atau dari penyuluh yang datang untuk menambah ilmu teknologi dari mereka seperti itu. Atau bahkan kalau mereka tidak punya akses ke penyuluh ya mau tidak mau atau tidak, atau belajar dari turun temurun ya apa yang mereka lakukan. Ya, itu termasuk kearifan lokal bukan sih Pak? Betul juga. Memang kalau kita bicara kearifan lokal ada baik dan ya ada yang perlu di-upgrade. Ya bukan saya bilang tidak baik ya, kearifan lokal memang baik ya, tapi ya mungkin perkembangan zaman yang kita mesti upgrade. Jadi mungkin memang kalau dari yang Bapak sampaikan itu berarti pertaniannya mungkin jenis pertaniannya sama, komoditasnya mungkin lebih berkembang, tapi memang yang paling banyak kelihatan bedanya adalah di bagian teknologi ya Pak. Betul, iya ya. betul, lebih ke arah situnya, ke arah teknologinya ya, dimana kita tahu bahwa luar biasa semenjak tahun 2000-an ke atas itu ya, seperti itu ya. 2000 ya ke atas saya lihat internet masuk, apalagi setelah akhir-akhir ini di mana smartphone sudah bisa dipakai di mana-mana, di desa-desa juga. Iya. Nah, terkait dengan topik besar kita nih Pak di Sosek Unsut ya Pak, Sosek Podcast ya. Bagaimana kita mengarahkan pertanian itu menuju pertanian yang smart, precision dan modern. Tentunya memang nggak lepas dari teknologi gitu ya Pak ya. Betul. Tapi ini saya ada dapat berita nih Pak dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Judul beritanya nih Pak, di era 4.0 penyuluh pertanian wajib tingkatkan kemampuan IT. Setuju. Kemudian ada juga dari Liputan 6, Komisi 4 DPR sebut Indonesia kekurangan penyuluh katanya Pak. Nah sebenarnya kenapa sih harus penyuluh Pak? Apa sih peran penting penyuluh ini di dalam mewujudkan modernisasi pertanian gitu Pak? Baik. Jadi kalau kita bicara penyuluh untuk kita ya di Indonesia yang negaranya negara agraris, di mana juga tadi yang saya sudah sebutkan juga sumber daya manusianya juga belum terlalu banyak anak-anak muda, mungkin sekarang sudah mulai ya, tapi ya sumber daya manusia yang dalam tanda petik jadul-jadul itu masih ada, dan mereka itu membutuhkan satu perangkat dalam arti penyuluh yang harus memberikan semacam teknologi atau ilmu-ilmu baru buat mereka seperti itu. Jadi memang diperlukan sekali. Nah, kalau saya lihat sekarang mulailah generasi muda mulai masuk ke dunia pertanian, dan itu akan beda nantinya di dalam penyuluhannya. Kita nggak bisa mengajari mereka langsung ini cara bercocok tanam atau kita cara menghitungnya seperti itu, mereka sudah bisa sendiri, anak-anak muda petani itu. Ya, mungkin yang perlu kita ajarkan adalah bagaimana logika cara berpikir mereka. Mereka biasanya kan sering belajar lewat YouTube, googling. Itu bagus, tapi tidak semua informasi di YouTube atau googling itu adalah benar. Benar dalam arti sesuai dengan kajian dari ilmu-ilmu. Ya, nah, kita atau nanti penyuluh-penyuluh perlu dibekali ilmu yang standar seperti ini. Nanti di lapangan ketika ketemu anak-anak muda yang sudah banyak belajar seperti itu, dan kalau memang itu salah ya kita harus beritahu. Seperti itulah. Tapi Pak, pekerjaan penyuluh ini kan memang berkaitan dengan SDM ya Pak ya. Dimana memang kita tahu ya nggak mudah sebenarnya melakoni pekerjaan yang bersinggungan dengan sumber daya manusia. Nah Pak, pertanyaan saya yang pengen saya tahu nih selanjutnya Pak, ketika Bapak turun ke lapangan dan mengamati gitu, kira-kira pekerjaan penyuluh ini tantangannya itu apa sih Pak? Dan jika seseorang itu ingin terjun di dunia pekerjaan bidang penyuluh gitu, keahlian apa yang harus mereka miliki agar bisa sukses nih Pak menjalankan perannya sebagai seorang penyuluh?
pertanyaan yang menarik, Tania. Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal penyuluh, tujuan utama penyuluh adalah memberikan satu informasi. Informasi itu ada berupa teknologi atau pengetahuan dan sebagainya. Nah, kadangkala ya bukan semua penyuluh ya, kadangkala penyuluh itu sering lupa. Lupa dalam arti yang diajarkan biasanya selalu adalah yang dari sisi on farm-nya saja. Bagaimana cara mengolah tanahnya, bagaimana cara memupuknya, bagaimana budidaya dan sebagainya. Tapi lupa setelah itu ada beberapa hal yang harus sebetulnya diajarkan juga, dari pasca panennya, dari marketingnya dan sebagainya. Dan itu sering lupa. Ya, jadi selalu ke bagian-bagian on farm-nya saja yang mereka ajarkan. Kemudian penyuluh juga ingat, tujuan utama memang memberikan informasi, transfer teknologi atau sebagainya. Tapi ingat, ya ada beberapa komponen kalau kita belajar tentang ilmu komunikasi, harus ada dong entertain-nya. Nggak bisa langsung, Pak, saya mau ada kamu nyuluh bla bla bla, nggak bisa dong. Mungkin kita bisa, ayo kita dangdutan dulu dan sebagainya. Ya, kalau memang tempat tersebut memang misalnya masyarakatnya sering dangdut atau apa segala macam. Mempelajari budaya. Iya, budayanya. Keinginan untuk ini ya Pak, mempelajari atau mengeksplor budaya di lokasi penyuluhannya. Betul, harus penting sekali entertain dulu seperti itu. Kemudian baru berikan ilmunya, teknologinya, dan jangan lupa terakhir, ayo kita sama-sama mengajak seperti itu. Ya, dengan satu ajakannya. Kalau kita langsung keluarkan mau penyuluhan bla 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 bla, mereka akan ngantuk. Ya, coba kita entertain dulu. Senang apa-apa baru masukkan. Nah, ya, kemudian ayo terakhir mari kita sama-sama coba ajakan seperti itu. Dan jangan lupa petani itulah ya, semua juga bukan petani, saya juga ya, kalau mengerjakan sesuatu ya ujung-ujungnya kan kepengen untung. Nah, itulah jangan lupa ya, itu juga harus orientasinya juga ke sana. Betul, iya. Gitu ya, Pak, ya? Betul, seperti itu menurut saya ya. Kalau tantangannya sendiri apa, Pak? Nah, tantangannya ya dari kedua belah sisi ya, dalam arti kita sebagai penyuluh juga tentunya ya dengan keadaan seperti ini kita juga harus update. Update dalam arti kita nggak bisa dengan ilmu-ilmu yang dulu. Kalau kita di sosek misalnya yang namanya saluran pemasaran itu dari pedagang, petani, pedagang besar, pedagang kecil dan sebagainya, itu sudah nggak ada sekarang. Nah, jadi kita harus belajar sebagai penyuluh juga bagaimana marketing digital, kemudian bagaimana sekarang kita bisa langsung akses ke konsumen tanpa melalui tahapan-tahapan seperti itu. Ilmu marketingnya sudah beda. Ya, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang dulu? Biarkan saja sebagai sejarah. Ya, sebagai sejarah, biar tahu dulu kita melakukan marketing itu ya dengan cara seperti ini. Sekarang kita sudah berubah. Dari segi itu, kemudian dari segi teknologi juga sudah banyak sekali berubah. Ya, di mana kita akan lebih efisien di dalam tenaga kerja, presisi. Ya, saya dulu kalau sebelum COVID sering datang atau diundang dari alumni Jerman, DAD ke Jerman itu melihat satu pameran teknologi. Teknologi Jerman itu selalu menganut presisi farming. Jadi sesuatu kalau kita kerjakan harus benar-benar presisi. Nggak ada yang namanya oh ini karena kemarau, oh ini karena musim hujan banyak jadi kebanjiran, oh ini karena angin kencang dan sebagainya. Sudah tidak ada, tidak zamannya lagi karena kita sudah bermain presisi dengan teknologi seperti itu. Dan itu harus diajarkan sebenarnya ke petani-petani kita ya Pak ya, khususnya petani ya. Betul, iya. Khususnya adalah untuk teknologi seperti itu. Saya kira kalau petani-petani usia muda, ya kalau seperti saya masih muda nggak ya Pak? Ya, masih muda Pak. Dari tampilannya sepertinya masih muda sekali ya Pak. Ya kalau masih muda ya masih senang dah belajar teknologi seperti itu. Ya pas tahun berapa ya saya sebelum COVID itu ada di China. Di tahun berapa COVID mulai? 2019 Pak. 2020. Ya kalau kita 2020 Maret ya. Saya itu ada di China itu 2019 Oktober atau apa. Dan kami ke sana mengadakan satu konferensi internasional seperti biasa dengan para alumni. Dan kebetulan ada alumni yang jadi pimpinan di China China Beijing Agriculture Institute di Beijing yang mengajak konferensi sana, dan di sela-sela konferensi itu kita diajak di satu tempat ya di mana semua itu anak muda yang mengerjakan teknologinya di bidang pertanian. Luar biasa.
Jadi ya kembali kita tidak melihat anak muda itu terjun ke lapangan, tapi mereka dengan teknologinya, dengan smartphone, dengan ya sensoring, dengan ya mereka kerjakan semua di dalam satu ruangan besar dengan monitor yang besar. Mereka menunjukkan, Pak ini saya mau panen apel, lahannya di mana? Ya kalau kita mungkin lahannya di Baturaden sana, ya tapi dikerjakannya lewat sini, luar biasa dan begitu presisinya. China sudah melakukan hal seperti itu. Canggih ya Pak? Ya, kita sudah ketinggalan banyak ya kalau ada. Ya. Tapi Pak, terkait dengan tadi ya yang Bapak katakan bahwa memang di episode sebelumnya juga sempat dibahas gitu ya Pak, usia petani di usia 40 ke atas itu sebenarnya menurut salah satu narasumber tuh jumlahnya hampir 70% gitu Pak. Ya betul. Nah, saya percaya. Ini kan kalau misalnya kita masukkan usia 40 saja gitu ya Pak ya, katakanlah usia paling panjang paling singkat gitu ya Pak, misalnya 70 tahun gitu. Berarti masih ada periode 30 tahun lagi untuk dia berkarya. Sementara memang petani-petani muda ini zaman sekarang ini masih kalaupun ada belum bisa mengimbangi jumlah. Nah, apa nih Pak solusi terdekat yang bisa dilakukan agar petani-petani ini bisa mengikuti arahan dari para penyuluh gitu Pak? Baik, jadi kembali ya, kalau misalnya kita menemukan satu kelompok tani yang muda, itu saya sangat senang sekali. Ya, kalau kita bertemu dengan kelompok tani yang muda, saya kira semester lalu saya pernah ke daerah Kebasen, kemudian di sana itu ada satu kelompok namanya perangguran, bukan pengangguran. Anggura ya Pak. Perangguran. Iya, perangguran. Jadi di situ mereka berbudidaya anggur, ya. Kita tahu tanaman anggur walaupun dari subtropis tapi bisa ditanam di negara kita juga, dan saya lihat banyak anak mudanya. Luar biasa. Jadi dalam hal itu kita tidak perlu menjelaskan bagaimana cara budidaya anggur mulai dari awal sampai akhir, mereka sudah tahu. Mereka sudah belajar dari YouTube dan sebagainya. Ya, kita datang ke sana tinggal melihat ya apa yang dilakukan mereka. Oh, ternyata sudah benar. Oke, bagus. Nah, tinggal kita bagaimana kita membuat mereka itu menjadi satu kesatuan, karena saya lihat di daerah sana tadinya kan masing-masing punya, kemudian ya jarang bertemu dan sebagainya. Nah, sebagai penyuluh sebaiknya adalah ayolah kita sama-sama di desa tersebut, misalnya kita jadikan satu desa wisatanya atau jadi desa yang betul-betul memproduksi anggurnya gitu, seperti itu. Itu sebetulnya gampang sekali, cuman ke arah penguatan kelembagaan mereka harusnya seperti itu. Nah, terkait dengan kelembagaan nih pas banget nih Pak. Ini namanya kelembagaan ya, kalau di pertanian itu nggak lepas dari yang namanya korporasi. Korporasi atau koperasi nih Pak? Ya, itu kira-kira itu beda nggak sih? Oh, beda banget ya namanya korporasi dan koperasi ya. Kalau kita bicara koperasi, tentunya biasanya yang saya tahu adalah